bekerja sama non muslim hukumnya boleh bekerja, atau orang non muslim kerja sama kita boleh. Jangan kita terus dong yang kerja sama non muslim, sekali-kali kita yang jadi bosnya. Kan gitu ya Bu ya. Jadi ada orang muslim kerja sama non muslim boleh jadi karyawannya, termasuk yang jadi asisten rumah tangganya boleh, atau non muslim kerja sama kita boleh. Dalam hukum muamalah sah semua. Itu yang pertama. Yang kedua tadi apa? Bolehkah berteman sama non muslim? Jawabannya boleh. Ibu-ibu mau berteman dengan agama manapun silahkan, boleh. Yang enggak boleh itu yang dilarang Al-Quran, temenan sama orang Nasrani, Yahudi atau yang lainnya untuk memusuhi sesama orang Islam. Nah itu enggak boleh. Itu yang diharamkan oleh Al-Quran. Makanya baca Quran itu harus jelas. Ini ada haram Ustaz temenan sama orang non muslim, disebutkan di dalam Al-Quran. Kamu baca dulu ayatnya itu yang benar kata saya. Jadi makanya harus detail. Kalau bukan ahlinya jangan menafsirkan sembarangan. Yang dilarang itu bukan sekedar berteman. Yang dilarang itu berteman sama Yahudi untuk memerangi orang musyrik, berteman sama Nasrani memerangi orang Islam. Tidak boleh. Berarti kalau berteman sama orang Islam untuk memusuhi orang Islam boleh? Enggak boleh juga, maksudnya. Itu enggak boleh juga. Jadi ibu-ibu kalau bisa semua orang Islam itu harus menjadi tetangga paling baik bagi non-Islam. Kalau bisa begini, tetangga kita non-Muslim misalnya, enak ya tetanggaan sama orang Islam. Orangnya tuh baik-baik, ramah, sering ngasih pisang goreng, minimal kan, begitu gitu. Enggak apa-apa, bagus itu. Akhirnya dia dapat hidayah masuk Islam dia. Kan ada non muslim melarat, sering tak bantu. Bagaimana? jadi sedemikian rupa. Boleh, bagus tuh malahan Bu. Bertemanlah sama non muslim dengan baik. Berteman yang baik-baik, tapi jangan berteman buat kejahatan, atau jangan berteman untuk memerangi sesama orang muslim. Saya jengkel itu sama perang Suriah Irak itu. Satu kubu temanan sama Amerika untuk nyerang yang lain. Kubu yang satunya temanan sama Rusia untuk nyerang yang lain. Nah itu nggak boleh. Sesama orang Islam perang di Suriah itu ya Bu, ya di Irak. Tapi masing-masing ada yang berkoalisi dengan Amerika, ada yang berkoalisi dengan Rusia. Itu yang dosa besar. Itulah yang dimaksud dalam surat Al-Maidah ayat 51 itu. Kita berteman setia dengan orang-orang lain non muslim, tapi untuk memerangi sesama orang Islam. Nah itu yang nggak boleh. Kalau bertetanggaan, berteman, kayak pernah kejadian di Poltekkes. Jadi pas di asrama ada orang non muslim, yang lain tuh nggak mau sekamar sama dia, gara-gara dia non muslim. Alangkah jahatnya kita orang Islam ini. Nah masih ponakan saya statusnya, dia nanya, boleh nggak saya sekamar sama non muslim? Yang lain nggak mau. Bagus, kamu aja. Kamu yang sekamar sama dia. Tunjukkan akhlak yang baik. Kalau bawa kue, kasih dia kue. Asal jangan bareng makan babi, jangan gitu. Ingat dan mohon maaf ya, saya orang muslim. Kalau kesini ke asrama jangan bawa makanan yang bagi agama kami haram gitu. Kayak anjing sama babi. Dia juga ngerti kan. Kita berbagi, berteman, bagus. Ketika dia ngeliat akhlak kita kok baik ya orang Islam ini, melindungi, ngayomi, mereka dapat hidayah. Itulah mengapa Bu Banser jaga gereja. Yuk kok Banser nggak jaga masjid, ngapain dijaga, uang kita mayoritas. Kan sudah banyak kejadian gereja dibom kan, maka Banser jaga gereja. Tujuannya apa? Kita ingin tunjukkan Islam ini kalau mayoritas melindungi, itu maksudnya. Jangan sampai kita mentang mayoritas, kita jadi arogan, nindes yang lemah, jangan. Itulah Islam. Dia sedikit dia tahu diri, ketika dia besar dia melindungi. Itu yang paling bagus. Tuh Islam yang sebenarnya. Jadi berteman, mau bertetangga, bertetangga lah. Saya tetangga saya non muslim. Kalau pas bagi-bagi bantuan, tak ikutkan juga dapat bantuan. Oh senang dia sama saya. Enak dari orang Islam ini, baik-baik katanya. Apalagi kayak hari raya kurban itu ya Bu. Tetangga masjid ada yang non Islam, kasih kurban tidak apa-apa. Jangan sampai anaknya ngiler, si Ucok ngiler gitu. Kata Ucok, nah apa Cok nangis? Kata bapaknya,
Minta daging nggak dikasih. Si Ucok kecil ini tadi kan, yang lain dapat semua, kita enggak. Kita beda agama, Cok, kata bapaknya. Lu nggak usah ngarep-ngarep dikasih. Itu mah buat orang Islam. Kalau kita nggak ngasih, coba kalau kita ngasih, Bu, bawa kurma dari mana, Cok, kata bapaknya. Dapat daging dari masjid. Masak dia. Kita makan daging, si Ucok makan daging juga. Begitu Ucok umur 18 tahun masuk Islam dia, Bu. Karena punya kenangan baik, orang Islam baik-baik. Tuh kan. Jadikan segala aktivitas kita sebagai dakwah. Jelas ya? Baik, masih ada?